Sesuai dengan hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang telah kami sampaikan beberapa hari terdahulu, kasus ini telah menimbulkan kerugian negara sebesar 8 triliun 32 miliar rupiah. Aliran dana ini bagus. Ini yang memang dikehendaki oleh partai ini. Partai ini menginginkan transparansi yang seutuhnya. Sekali lagi saya katakan, transparansinya seutuhnya. Periksa seluruh kemungkinan dari ujung kiri ke ujung kanan, dari barat timur, atas bawah, siapa saja yang terlibat. Insting Presiden Jokowi terbukti. Menteri Nasdem koruptor, tagih janji paloh. Pada tahun 2015, KPK menunjukkan taringnya dengan menangkap koruptor Bansos Sumatera Utara, mantan Ketua Mahkamah Partai OC Kaligis, dan mantan Sekjen Patrick Rio Capella. Dua-duanya pada tahun 2015 ditangkap KPK. Padahal sebelumnya Nasdem lewat mulut Surya Paloh mengatakan bahwa Nasdem akan bubar kalau kadernya korupsi. Kocaknya banget kan. KPK sekarang udah nggak bisa ngapa-ngapain dan kelihatan dukung Anies. Maka saat ini kita melihat Kejaksaan Agung yang menunjukkan taringnya dengan menangkap Menkominfo yang adalah orang Nasdem yang sering di-endorse sama penulis siwet beberapa waktu silam. Menjadikan kader partai pendukung Anies Baswedan sebagai tersangka dan kasih baju bukan tahanan KPK, melainkan baju tahanan Kejagung yang lebih funky dan keren, yakni baju warna Blackpink. Beberapa tahun silam Paloh pernah mengatakan bahwa jika ada kader Nasdem yang terbukti korupsi, maka partai Nasdem sebaiknya bubar saja. Nah, sudah komplit ini. Sudah ada 3 orang yang viral nih. Kalau yang daerah saya nggak tahu deh. Tapi setelah Johnny G. Plate jadi tersangka koruptor oleh Kejagung, Paloh bukannya bubarin partai, malah ngumpulin elit partai. Gimana sih Paloh? Mau dikumpulkan untuk melakukan salam perpisahan atau bagaimana? UU perampasan aset koruptor mau dipercepat gitu. Bikin ngakak. Menurut saya ini harus dipertanggungjawabkan oleh Surya Paloh. Kalau dia mengatakan ada salah satu kadernya yang korupsi, lebih baik bubarkan Nasdem. Ya harusnya tanggung jawab. Kalau visi misinya katanya revolusi mental, ya ini artinya tidak ditaati. Kata kunci yang digaung-gaungkan oleh Pak Jokowi sebagai revolusi mental ternyata jadi mental. Mental mantul tektok. Hingga detik ini sikap ini tidak dilakukan, malah memperkeruh keadaan. Tambahan, sesuai dengan hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang telah kami sampaikan beberapa hari terdahulu, kasus ini telah menimbulkan kerugian negara sebesar 8 triliun 32 miliar rupiah. Kader partai Nasdem tidak boleh melayani ketuanya dong. Harusnya kader partai Nasdem ramai-ramai bubar jalan. Pasca dukung Anies suara Nasdem kempes. Sekarang koruptor pula. Sudah dapat piring cantik itu. Jika anti korupsi hanya sebatas jargon pencitraan Nasdem, politik anti mahar, apalagi sebagai partai yang ada di kubu pemerintahan Presiden Joko Widodo, ini adalah duri dalam daging. Siapakah pengganti kursi kosong Menkominfo saat ini? Nggak heran. Dan kita bisa lihatkan bagaimana Presiden Joko Widodo beberapa bulan ini terlihat berjarak dengan Nasdem dan tidak mengundang Surya Paloh berjumpa dan ngobrol-ngobrol santai dengan ketua umum partai lainnya. Prabowo aja diundang loh. Padahal Prabowo kan mantan rival loh. Surya Paloh, Anies Baswedan, JK memang ada di kapal yang sama.
Akhirnya Kejagung berani dan memberikan taringnya dengan menangkap Johnny G. Plate. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari syur.com, ditulis oleh Manuel. Bagaimana menurut Anda?